Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Dulu mungkin hal itu terjadi kepada kita untuk sebuah alasan atau untuk beberapa alasan. Tapi sekarang kenapa kita berpikir itu akan terjadi lagi? Kenapa nggak kita titipin aja kepada Allah? Maka Allah akan menjaga kita. Kalaupun ada yang terjadi, Allah akan menjaga kita dari kezaliman, dari rasa sakit, dari terpuruk, dari luka. Allah akan melindungi kita dan menjaga kita. Nah, titipkanlah diri kita, titipkanlah masa depan kita, titipkanlah nasib kita kepada Allah. Sehingga kita nggak cuman takut hal itu terjadi lagi, karena kita udah nitipin kepada yang Maha menjamin. Makin kuat rasa tawakal kita kepada Allah, makin berkurang rasa trauma kita tentang sesuatu. Maka yang perlu dilakukan sama Mbak Dwi adalah belajar tentang ilmu tawakal. Karena tawakal ini ada ilmunya. Mungkin kita memahami sebagian dari definisi tawakal, tapi ada ilmu tawakal yang perlu dipelajari. Nanti browsing lagi, baca lagi, dengerin lagi. Tawakal itu gimana sih? Sesederhana Nabi memberikan analogi, tawakal itu analoginya adalah seperti burung yang keluar di waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, paruhnya kosong, dan kembali di waktu petang dalam keadaan perut dan paruhnya terisi. Dan burung tidak pernah khawatir besok akan makan apa dan menemukan rezeki di mana. Dia bisa tidur nyenyak dan tidak pernah insomnia overthinking. Ada nggak burung yang insomnia OVT? Malam-malam gini. Burung bukan insomnia itu. Emang apa ya istilahnya ya? Jam kerjanya di malam hari. Dia kan emang bagian apa istilahnya tuh? Bukan, kalau di kantor teh shift. Shiftnya shift malam. Kalau burung hantu shiftnya shift malam. Siang tidur dia. Kecuali dia malamnya shift, siangnya nggak bisa tidur. Insomnia juga kan? Enggak, siangnya dia tidur, malamnya dia kerja. Kalau burung yang lain, malamnya dia tidur, siangnya dia kerja. Nggak ada yang stres, nggak ada burung yang depresi, nggak ada burung yang pengen loncat dari pohon. Karena loncat dari pohon bisa terbang ya. Maaf ya, biar gak terlalu tegang. Intinya adalah, kata Nabi, kalau kalian pengen bertawakal, belajarlah dari burung. Milikilah hatinya burung, afidatut thair, hatinya burung yang gak pernah khawatir tentang rezekinya karena dia udah titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah tawakal dari situ, nanti pelan-pelan rasa trauma itu akan hilang. Tapi memang harus belajar serius tentang ilmu tawakal. Yang ketiga, Mbak Dwi, Allah tergantung prasangka hambanya kepadanya. Jadi kalau Mbak Dwi mau melangkah dan gak tahu di depan itu ada apa, cara untuk mengharapkan di depan itu bisa ada yang baik-baik, maka berprasangkalah kepada Allah yang baik-baik. Misalnya mau melangkah dalam jenjang pernikahan, kita gak pernah tahu ada apa nanti di dalam rumah tangga gitu kan. Berprasangkalah kepada Allah yang baik-baik. Kalau saya udah menikah, insya Allah Allah yang akan memberi saya rezeki. Allah yang akan memberikan kerja untuk suami saya. Allah yang akan menutupi aib-aib dan kekurangan saya. Allah yang akan menghadirkan cinta di antara saya dan pasangan saya. Allah yang akan memberikan saya keturunan yang soleh-solehah. Allah akan mendamaikan rumah tangga saya. Fikirkan yang baik-baik tentang Allah. Kalau kita belum mampu memikirkan yang baik-baik tentang manusia, minimal kepada pemilik manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mulai muncul rasa trust issue di hatinya Mbak Dwi kepada laki-laki. Tapi jangan sampai muncul trust issue antara kita dengan Allah. Kalau kita masih ngerasa apakah semua laki-laki sama, walaupun gak ada semua laki-laki sama ya. Kita sebagai laki-laki gak setuju ya dengan statement itu ya. Semua laki-laki itu sama secara biologis oke, tapi secara karakter ya beda pastinya. Tapi oke, kalau kalian punya trust issue tentang seseorang, mungkin ada alasannya karena trauma, karena pernah disakiti. Tapi jangan pernah ada trust issue dengan Allah, pemilik orang tersebut. Jadi nikahi seseorang karena Tuhannya. Kalau nggak bisa menikahi dia karena dia. Tapi karena Tuhannya, Allah yang menjamin, Allah yang menyuruh menikah, Allah yang akan memberikan rezeki. Kan Allah sendiri yang berjanji di Al-Quran. Iyakunu fuqara, asa ayyughniyahumullah. Kalau orang yang menikah itu masih fakir, Allah yang akan memberikan kecukupan bagi mereka. Itu janji Allah di Al-Quran. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah sebelum kita melangkah. Insya Allah
apa yang akan kita dapatkan setelah kita melangkah itu sesuai dengan persangkaan kita.